melaksanakan salah satu tugas pokok kita, yaitu membuat perangkat ajar ya, modul ajar yang nanti mungkin akan dibimbing langsung oleh Pak Haji Suwardi. Karena bukan apa-apa, penyiapan modul ajar ini merupakan bagian daripada salah satu syarat untuk kegiatan observasi di bulan Maret, April, Mei yang nanti akan dilaksanakan oleh kepala sekolah dan beberapa orang yang tergabung dalam tim. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan lancar, seperti juga pada kegiatan kinerja tahun yang lalu, tidak ada yang tertinggal targetnya seperti itu. Kegiatan pemenuhan observasi pembelajaran di bulan Maret. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'du. Mari kita bersyukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semuanya, sehingga di sore hari ini kita diberi kemudahan untuk mempersiapkan observasi kita di bulan Maret itu, ya, dengan tidak ada kendala apa-apa, insya Allah, Bapak Ibu. Dan sebelum masuk ke sana, saya akan menyampaikan beberapa pekerjaan yang kita garap ini, ya, berhubungan dengan kinerja. Jadi di dalam kinerja, seperti yang Bapak Ibu sudah tuliskan itu, tahapan-tahapannya adalah kita sudah mengisi praktek kinerja, tahap praktek kinerja. Kemudian kemarin kita langsung mengisi pada pengembangan kompetensi. Kemudian juga sudah mengisikan mengenai tugas tambahan. Nah, di bulan Februari kita sudah masuk kepada perencanaan untuk observasi atau pra-observasi. Di pra-observasi inilah Bapak Ibu akan mempersiapkan semuanya supaya pada hari hanya masuk kelas itu sudah siap. Karena ini akan diupload di sana, maka dipersiapkan beneran. Jangan sampai yang kita persiapkan nanti yang diupload di sana itu tidak sama dengan apa yang kita terangkan, yang kita ajarkan. Karena nanti pelaksanaan observasi itu bukan hanya sekedar didatangi oleh kepala sekolah atau timnya, tapi kita harapkan juga ada semacam itu, Pak, kepala sekolah. Ininya, kepala sekolah bisa datang, tidak sepenuhnya di kelas itu, bisa nanti dengan ditinggalkan hasilnya dari rekaman itu atau link YouTube-nya itu bisa diputar lagi, kayak gitu. Sehingga Bapak itu kalau misalkan ngajar ditungguin 2 jam oleh kepala sekolah atau oleh Pak Bujon atau yang lainnya, kan jadi nggak nyaman, kan? Kalau hanya 15 menit, 30 menit itu masih enak. Tapi kalau sudah lamaan, kan bosan, ya. Kemudian juga meninggalkan tugas yang lama itu tidak akan kebetulan di kelasnya sendiri. Supaya leluasa, maka caranya tidak hanya yang konvensional, ya, supervisi seperti biasanya, tapi kita padukan antara kita datang ke kelas, ya, kemudian juga melakukan rekaman kayak begini. Sebenarnya supaya lebih hemat lagi adalah di YouTube kan secara privat, nggak usah dipublish umum, sehingga nanti buka di link saja. Kita tidak usah punya rekaman kalau itu, jadi sudah terekam di YouTube. Apakah begitu? YouTube yang model streaming? Ya. Ya. Kemarin sudah diskusi Pak Haji Subur di SMP 1 dengan beberapa kepala sekolah yang rapat di sana, sepakat akan melaksanakan itu. Jadi kita yang penting di kelas itu nanti punya, nggak usah pakai itu, juga pakai apa, bisa juga pakai HP kita juga di streamingkan. Nah, hasilnya nanti bisa linknya itu diputar lagi. Kayak pada waktu kegiatan webinar itu kan juga ada streaming YouTube-nya. Kalau yang tertinggal
dari atau tidak bisa join di webinarnya, biasanya langsung dari situ bisa. Gitu. Tapi ini langsung nggak usah pakai Jimmy, tapi langsung YouTube ya. Rancangannya begitu. Ini saran dari saya. Mudah-mudahan bisa memudahkan untuk para bapak kepala sekolah yang akan tetap aja kan kepala sekolah juga akan datang ke kelas. Nanti ada beberapa guru yang akan dilakukan observasi oleh kepala sekolah, tidak semuanya ya, yang lainnya mungkin ada tim. Tapi caranya kayak gitu. Ini cara yang terakhir kemarin sudah akan digunakan di beberapa sekolah. Kemudian Bapak Ibu, itu kalau teknisnya caranya pada bulan Maret, tapi yang bulan Februari ini sudah juga kemarin dirapatkan ya. Pada bulan Februari ini kita merencanakan observasi itu ya, dengan cara wawancara. Jadi ada bukti fisiknya pada formulir yang beberapa, yang A ya. Yang A itu kan pra observasi diisi oleh guru masing-masing ya. Kemudian nanti dibawa pada wawancara, kemudian sebisa mungkin materi yang akan dibawa ke kelas nanti sudah yaitu yang diwawancarakan itu. Maka kita sekarang ini membuat persiapan untuk wawancara berupa modul ajar yang nanti kita akan rancang pada sore hari ini. Walaupun mungkin hari ini tidak selesai, tapi rancangannya ya inilah yang akan kita gunakan nanti. Jadi wawancara berdasarkan format yang ada itu, pada tanggal berapa wawancaranya sudah dipersiapkan pada di minggu ini ya. Di minggu ini itu sudah ada wawancara, supaya jumlah guru yang sekian banyaknya itu prosesnya juga ada wawancaranya. Kalau perlu itu juga nanti diadakan semacam foto-foto untuk dokumennya ya, supaya real kegiatannya. Baik, yang pertama praktek kinerja kita dipersiapkan ya, pemenuhannya. Kalau kemarin kan Bapak Ibu sudah mengambil indikatornya apa saja Pak Pujono pada waktu ngontrak ininya, SKP-nya, LHK-nya nggak sama rasanya ya? Nggak sama Pak, kami kemarin saya terangkan ke Bapak, kami ngambil 5 indikator yang dibagi rata. Artinya jadi ada 5 kelompok. Nah, Bapak Ibu nanti pada indikator itu kan akan dilanjutkan ya, pada waktu observasinya kan berarti ada 5 jenis ya, sesuai dengan indikator itu yang kita bahas. Berarti nanti mempersiapkan itu, walaupun dalam RPP atau modul ajar itu tidak muncul di sana ada keterangannya tentang rubrik-rubrik itu, tapi minimal pada waktu nanti di kelas kepala sekolah atau tim penilainya itu sudah muncul tahapan-tahapan rubrik itu. Kalau kita lihat atau nanti kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu silakan masuk aja dulu di bagian masing-masing indikator. Kegiatannya yang di situ apa yang akan dilakukan dalam observasi itu. Silakan itu dilihat dulu sebelum kita masuk sini. Bapak Ibu silakan masuk ke kinerjanya masing-masing yang dikatakan di indikator itu. Di PMM dulu, silakan. Kalau saya sekarang tidak bisa, atau punya Pak Pol bisa masuk sini, nggak apa-apa. Ya. Nah, pelaksanaan kinerja, cek langkah observasi, cek rubriknya. Ini yang dimaksudkan Bapak Ibu. Di sini kan berarti kalau Pak Pujono mengambil instruksi pembelajaran, yang lainnya kan bermacam-macam kan? Maka di situ ada fokus perilaku yang diobservasi. Perilaku yang diobservasi itu ada yang dianjurkan, kemudian perilaku yang dihindari. Bapak Ibu milihnya yang dihindari apa yang dianjurkan? Kalau yang dihindari diisi berarti nanti pada waktu menilai Pak Kepala Sekolahnya langsung tidak begitu. Maka yang kita gunakan adalah yang dianjurkan. Pertanyaannya, indikator sebenarnya cuma 3, yaitu guru menampilkan visualisasi, ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Yang kedua, guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian guru menjelaskan konsep yang disesuaikan dengan asesmen awal.
Nah, perilaku yang kedua, ya, guru memberikan contoh yang kontekstual, yang relevan dengan keseharian peserta didik. Perilaku yang dianjurkan, guru menjelaskan konsep disertai dengan contoh yang familiar dengan kehidupan peserta didik. Ya. Guru menjelaskan konsep yang dikaitkan dengan isu atau topik sehari-hari yang relevan bagi peserta didik. Guru memberi kesempatan kepada peserta didik berbagi pengalaman yang relevan. Dengan RPP atau modul ajar yang kita gunakan, materi yang kita gunakan, pada waktu melaksanakannya kita akan melewati fase-fase itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan untuk menyampaikan, guru menjelaskan konsep yang disertai dengan contoh familiar yang mudah. Makanya nanti kalau tidak sempat di langkah-langkah, ya kan tidak semuanya langkah-langkah kan masuk ini di modul ajar kita. Di kegiatan pendahuluan misalkan, dari kegiatan inti atau kegiatan akhirnya harus pelaksanaannya muncul ini walaupun tidak tuliskan di dalam RPP-nya, dalam modul ajarnya gitu. Akan Bapak Ibu dilihat lagi, direnungkan yang dua ini aja sebelum yang ketiga sebenarnya sama ya. Yang ketiga perilakunya adalah menjelaskan konsep untuk tujuan, konsep inti, kesimpulan. Menjelaskan materi baru dihubungkan dengan materi sebelumnya, memberi penjelasan dan bimbingan langkah demi langkah disertai dengan demonstrasi. Demonstrasi itu berarti pada materi tidak semuanya ada padahal ya, tapi kita diharapkan akan muncul di sini karena akan di dalam rubriknya checklistnya ada. Demonstrasi, ya. Padahal tidak semuanya mapel ada demonya ya. Tapi IPA banyak. Bapak Ibu silakan dicermati ya yang terakhir, yang ketiga yang bagian guru memberi penjelasan dan bimbingan langkah demi langkah disertai demonstrasi. Kita memahami makna yang itu. Yang satu itu. Kalau pelajaran Bapak Ibu yang merasa kesulitan mendemonstrasikan pelajaran apa? Kalau misalkan bahasa Indonesia pasti juga sudah bisa demonya. Agama juga bisa. Tadi IPA katanya. Yang lainnya yang merasa kesulitan apa? Masih di sini sebelum pindah ke yang lain. Bahasa Inggris pasti mudah juga. Ada semua ya? Agama apa puasa mendemokan itu sholat. Mendemokan, gampang mau membaca ayat suci Al-Quran, membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah semuanya sudah ikut semuanya. Demo itu. Nah, Bapak itu kira-kira sudah paham itu mempraktekannya kayak apa nanti. Jadi tidak ada yang sebenarnya sudah, tapi ini benar-benar sudah dipersiapkan oleh kita saat ini. Ya. Perlakuan yang dianjurkan. Ya. Ini setiap ini beda-beda ya Pak ya? Iya beda-beda. Iya. Karena yang kelompok papua ya. Ya, ini kelompok saya. Nah, yang instruksi Kalau itu apa? Interaktifnya apa isinya? Modul ajarnya, kegiatannya ada yang perlu teruskan. Ya. Silakan yang lainnya dipahami sendiri ya sesuai dengan indikator yang diambil. Tapi intinya di situ kita akan melakukan kegiatan. Ada perilaku yang dimunculkan pada waktu mengajar. Ada yang mau disampaikan? Kalau enggak kita langsung kedua. Berikutnya setelah kita membahas mengenai ini, klik berikutnya di Bapak sebentar. ya, belajarkan ada beberapa pertemuan. Yang materi yang pertemuan itu ya, yang digunakan untuk observasi. Tapi diuploadnya satu modul aja. Kalau hanya satu pertemuan aja nanti tidak mencerminkan isinya. Kita nggak ketahuan ini apa. Kadang-kadang kan nggak muncul. Berarti pembelajaran yang udah lewat nggak bisa ya Pak? Enggak, yang nanti yang bulan Maret. Bulan Maret kelas 9 udah tinggal lagi pelatihan US Pak.
apa ya yang bisa menghasilkan perilaku penjelasan ini sehingga supaya anak itu paham. Berhubungan apa coba tuh? Itu yang Materi prasyarat Oh, materi. mengaitkan dengan materi sebelumnya. Ya prasyarat, materi prasyarat. Punya menyampaikan materi apa? Nanti dikaitkan dengan materi sebelumnya. Bapak ini akuntan, kalau saya di rumah suci syukur, saya menyampaikan apa gerakan sholat setelah ibadah nanti kan nyambung gitu, kayak gitu. Sebelumnya melakukan itu dan nanti masuk materi Nah, jawab materi itu. Oh, diskusikan dengan atasan tanggal berapanya, berarti diskusikan kapan? Sebelumnya kan? Pertemuan ini kan? Nanti ini kan bulan Maret berarti puasa dong. Termasuk sekarang ini bisa dipakai. Sekarang ini Jangan diskusi Korea. nanti kalau dia kepala sekolah diskusi tentang itu dengan berhadapan gitu ya, bayangnya gitu ya. tanggalnya itu. Makanya saya ingin tanggal Itu apa sih dokumentasinya? Foto ya? sebenarnya dokumentasinya Foto kan? isi form. Ada formnya Pak. Oh, ada formnya. Ya. Ada isunya, ada apa namanya? Ada contoh formnya kita sampaikan dengan formnya atau Sama. Ini guru melakukan refleksi dinamika kelas. Saya kan ke bagiannya kemarin tentang penerapan disiplin positif. Nah, ini yang sudah, ini perilaku yang dianjurkan. Satu, guru melakukan refleksi. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas, mengacu kesepakatan kelas. Pak Punten, ini nanti kan ada apa namanya? Ada lembar observasinya gitu ya Pak ya? Ya. Oke, lembar observasinya melakukan tidak guru seperti ini gitu ya Pak? Kepala sekolah punya catatan form observasinya tentang tiga langkah ini ya. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi, yang kedua guru menunjukkan kesediaan, Mendengarkan. ya, yang ketiga guru bersikap Adaptif. Tinggal checklist iya atau tidak, pasti begitu nantinya. Karena kalau yang sebelah kanan kan perilaku yang dihindari. Mohon maaf Bapak, berarti ini tidak mesti atau wajib tercantum di RPP RPP atau modul kan? belum tentu ya, ada yang memungkinkan ada langkah-langkah kita diberikan sana, ada juga tidak. Yang penting pada waktu ngajar nanti Ketika kita pelaksanaan, menjalankan kegiatan tersebut. Oke, ketika diobservasi melaksanakan atau tidak. Nah, di kolom observasi kepala sekolah atau observer ada kolom itu gitu ya Pak ya. Baik. Ya, yang lain juga ya Pak ya, sampai ke bawah. Sampai ke langkah 3. Jadi guru memberikan, yang kedua kan guru memberikan pujian perilaku. Kalau tidak memberikan berarti checklistnya tidak. Pokoknya obral aja ya. Obral jempol. Baik, terima kasih Pak Haji. Saya pikir tadi ini apa perangkatnya, apa ini ditambah apa ini, nah dia udah bikin kepala saya puyeng duluan. Iya. Nah, terima kasih. Ke bawah lagi coba, sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Bawahnya Pak Bu, ini saya udah. Enggak, kelanjutannya masih Lagi. ada. Terus Nomor 3. Kalau sudah dianggap sudah paham, maka setuju, maka mengerti, saya mengerti. Oke. Terus lanjutkan ke bagian isi dokumen persiapan. Ini kalau saya koreksi nanti bisa dibuka lagi kan Pak? Bisa. nah saya mengerti aja Pak ya. Terus Terus kita ambil tadi ya, Bapak Ibu, kita bisa memilih maksimum 3. Karena kalau kita ngambil 4 bisa nggak? ya. Wah, ada jumlahnya aja 3 di situ. Ada nggak yang 4? Yang muncul dalam kinerjanya nggak ada. Maksimum 3 pertanyaannya, maka kita bisa mengambil 3-3-nya. Kalau mengambil 1 bisa nggak? Bisa. Jadi kalau kita ambil 1 saja tentang dinamika itu maka ya
Jadi Bapak Ibu kita contohkan satu, kita ambil checklist yang satu Pak. Guru melakukan refleksi. Guru melakukan refleksi di dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Apa langkah-langkah kita? Upaya apa yang dilakukan untuk mempelajari target perilaku oleh Bu Rosdiah supaya nanti akan muncul ke sana. Gurunya mempersiapkan apa saja yang dikuasai, yang untuk melakukan nanti di kelas itu akan melakukan itu. Kesepakatan kelas ya Pak. Jadi Ibu belajar atau memahami dulu tentang materi kesepakatan kelas, kegiatan kesepakatan kelas itu apa saja, misalkan begitu ya, bla 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 sampai pada kita nanti bisa melakukan kegiatan refleksi dinamika kelas. Dinamika kelas tentang apa? Penerapan kesepakatan kelas itu apa saja sih langkahnya kesepakatan kelas yang nanti? Kesepakatan Kelas. Ya. Misalnya ketika pembelajaran tidak boleh Lambat. Masuk tepat waktu. Disepakati oleh siswanya. Jadi yang kemarin-kemarin kan juga sudah ada, tapi mengingat dibuat lagi, dibuat yang baru lagi. Karena kita kan di situ judulnya merefleksi ya. Guru melakukan refleksi dinamika kelas, hanya menyampaikan. Tapi supaya kita nanti bisa merefleksi, berarti gurunya harus paham tentang dinamika kelas yang berhubungan dengan menerapkan kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas ini kan sebelumnya nggak ada ya. Pernah nggak melakukan hal itu? Pernah. Kalau pernah lebih mudah lagi. Materi apa? Awal pembelajaran. Oh, baru waktu masuk. Oke. Ya. Berarti kalau sudah, artinya gurunya berarti mengingat kembali materi yang sudah disampaikan kepada anak. Arahnya supaya kita nanti bisa menjalankan itu kan? Bisa menjalankan perilaku itu gurunya, bukan siswanya ini. Upaya apa yang Anda lakukan mempelajari target tersebut supaya pada waktu pelaksanaan di kelasnya nanti gurunya bisa berperilaku tentang refleksi dinamika kelas. Hanya itu. Mungkin itu kali ya Pak ya. Mengingatkan perjanjian. Ya, mengingatkan perjanjian yang sudah dibuat, kesepakatan itu tadi. Ya, kesepakatan yang sudah dibuat diulang. Maksimum dituliskan 250 karakter. Kalau misalnya kesepakatan itu kan bukan kesepakatan awal yang misalnya kita kalau selama beberapa menit bukan itu kan, tapi kesepakatan untuk materi tersebut gitu. Misalnya saya mau melakukan praktikum nih, tapi kita kesepakatan itu di awal di Betul. Yang sesuai dengan indikator pada waktu kita belajar itu. Materinya apa? Sesuaikan aja dengan itu kesepakatannya. Bukan umum ya. Kalau umum kan yang datang pertama kali misalkan ngomongkan kedatangan, pada waktu pulangnya, pada waktu membersihkan tempat duduk, mengatur tempat duduk segala macamnya itu. Intinya pokoknya kita sebenarnya sesuatu yang sudah kita jalankan sehari-hari, kemudian tampilkan di sini gitu aja. Ya. Lanjut Pak Bos kalau begitu. Lanjut yang bawahnya. Halo Pak Bos. Masih dibawahkan. Setelah mengisi itu ya Bapak Ibu paham yang isinya ya. Saya bukan itu Pak, itu mah disiplin beda lagi. Ya nggak apa-apa, nanti arahnya ke sana. Ada yang begituan. Enggak, yang punya ilmu aja sesuaikan. Pas materi ini pas disiplin positif punya Buros. Oh, berarti saya nggak muncul yang kayak gitu. Enggak. Beda. Sedikit itu Ini Mbak Rosdiah. paling selembar. Oke, lanjut. Kita buat berikutnya jadwal observasi. Akan diobservasi kapan? Pak, persetujuan dulu kan sama Bapak Kepala? Iya. Tapi sudah diatur dulu oleh Pak Purnomo. Jadwalnya sudah. Jadi dia dulu sekolah. Oleh sekolah supaya tidak bertabrakan. Dari situ kan bunyinya juga
observasi oleh kepala sekolah, walaupun yang melaksanakan bukan kepala sekolah, oleh tim, tapi Jabar jangan sampai bertabrakan dengan kelas yang lain. Pak Punten, Ya. ini berlaku juga yang bertugas di kelas 9, Pak? Di semuanya. Ini bukan hanya yang kurikulum merdeka, kurikulum yang belum merdeka juga. Ya, ya gimana? Menanyakan kepada anak. Saya nanti akan menanyakan. Baik ya Bapak Ibu, jadi kita sepakati jadwalnya itu tetap dari sekolah pada bulan Maret. Kemudian di sini ada keterangannya lagi jenjang. Jenjang itu berarti hubungannya dengan apa ini? Coba dibuka jenjang SMP. Oke. Kemudian kelas sesuai kelasnya. Nah, mata pelajaran. Pilih satu. Kalau ngajar dua, ya disuruh milih satu saja. Ada nggak yang kamu tulis di sini? Permasalahannya Pak Abu. Ada mungkin Jawa Serang. Lalu yang ngajar bahasa Jawa Serang berarti gimana nanti? Kalau nggak ada, bisa nggak dituliskan manual? Muncul tapi Jawa aja. Daerah lain. Oke, bisa. Ya. Ya. Berikutnya catatan opsional. Bapak Ibu, di bagian catatan opsional ini adalah contoh jam observasi dapat tuliskan catatan yang lainnya. Oke, catatan opsionalnya kalau memang ada catatan yang menjelaskan ya dari kegiatan tadi kalau muncul nggak bisa dilaksanakan atau apa perlu catatan. Tapi kalau nggak diisi juga nggak apa-apa kan, ini namanya opsional. Itu. Contohnya Pak, kalau mau ngisi catatan misalnya nih pengen banget ngisi tapi kan nggak bisa Pak. Seperti apa gitu contohnya? Catatan Opsional ini. iya, Nggak usah diisi kalau nggak mau isi. Nggak usah. namanya juga option. Terakhir yang berikutnya adalah dokumen RPP modul ajar atau perangkat asesmennya diunggah. Syaratnya tidak lebih dari 10 MB. Apabila di sana ternyata lebih, bagaimana caranya? Dikompres. Pakai apa? Pakai air panas. Oke. Baik. Jadi sudah sepakat Bapak Ibu ya? Sudah clear pekerjaan kita? Nah, Apalagi yang ada yang mau mempertanyakan lagi? Oh iya, ya boleh. Alat untuk alasan juga media. Iya. Kayak gitu ya. Ini bawah ke bawah. Bawah. Sedangkan modul yang kita buat itu kan sementara tidak memperhatikan hal-hal seperti ini Pak ya. Nah, artinya kita harus men-set bahwa perilaku ini kan masuk ke dalam modul atau RPP Pak. Kalau memang di sananya ada kegiatan yang memungkinkan dalam kegiatan intinya atau kegiatan awalnya tuliskan. Tapi kalau tidak, nggak usah. Yang penting nanti pada waktu di kelasnya muncul kegiatan itu. Oh begitu. Ya. Tapi itu bisa
disepakati dengan kepala sekolah pada waktu wawancara. Munculkan. Jadi tidak wajib dimunculkan di dalam RPP atau modul. Kalau di situnya di dalam kegiatan langkah-langkah caranya nggak perlu ada. Kecuali kalau kata-kata itu sesuai nggak apa-apa ya. Kalau dimunculkan kembali, Pak? Yang nggak perlu muncul sesuai. Kalau yang pertama misalkan. Iya. RPP kita, pertanyaannya apakah wajib menuliskan langkah-langkah itu apa tidak? Pertanyaannya begitu ya. Jawabannya tergantung dari materinya yang bisa dimasukkan dan mana yang kemungkinan tidak bisa. Tapi kalau kita lihat yang pertama ini misalkan, perilaku dianjurkan dalam hal guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas. Bisa nggak dimasukkan itu? Kata-kata itu. Di pembukaan misalnya. Di pembukaan. Di kegiatan awal. Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Kalau bisa tuliskan aja. Lebih bagus lagi. Mengingatkan. Iya. Yang kedua, guru menunjukkan keserian, memungkinkan sekali. Kemudian yang ketiga, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah. Nah, ada nggak? Itu kan bukan langkah guru ya, tapi hanya pemahaman. Pak, ini yang benar Pak, yang sebaliknya ini, sebaliknya sebelahnya ini. Sebelah kanan. Kebalikan ya Pak. Kebalikannya harus dihindari hal itu. Kalau ada langkah-langkahnya akan lebih mudah kita melaksanakan. Tapi kalau nggak ada langkah-langkah yang dituliskan, kemungkinan akan lupa nanti tidak dijalankan gitu. Kalau yang atas pemahaman saya adalah kegiatan di awal. Kalau yang di bawah apakah begitu tidak ya? Kegiatan awal, kegiatan ini, kegiatan yang akhirnya. Apa sampai kayak gitu arahnya nggak ini tiga ini? Beri pujian masih awal juga ya? Iya. Kemudian Pujian bisa di tengah-tengah juga, Pak. memberi penguatan positif. Penguatan positif pada saat mana ini? Pada saat berhasil Pak. Iya, berhasil memberikan apresiasi. Berarti kegiatannya bukan di awal. Bukan di proses, Pak. Di kegiatan inti, ya. Mengakui perilaku positif secara spesifik adanya Di kegiatan inti juga, Pak. Inti juga, ya. ya. Kita lihat yang ketiga, perilaku yang dianjurkan. Guru membantu menyadari konsekuensi perilaku melanggarnya, masih awal ini ya. Iya. Ini bahkan ada di awal ini. Hubungannya dengan kesepakatan. Kemudian guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku pelanggarnya, masih awal juga. Kemudian guru memberikan dukungan pada peserta didik untuk melakukan perbaikan perilakunya, juga masih awal. Tuh. Tapi rata-rata berarti di langkah-langkah di awal, karena hubungannya dengan apa tadi? Disiplin positif. Iya, betul. Sebelum mengajar kita melakukan refleksi dulu dengan siswanya yang berhubungan dengan apa yang dijalankan dalam pembelajaran. Intinya kan bukan ngomongkan ini sebenarnya tentang materi pelajaran kan sebenarnya yang dibahas itu, tapi sebelum mengajar kita ngomongkan ini dulu supaya anak-anaknya sudah membiasakan perilaku disiplin. Untuk langkah-langkahnya betul-betul diinti. Iya. Yang ketiga. Maka enak yang lebih bagus kalau memang memungkinkan dituliskan di langkah, tuliskan di sana, dimasukkan dalam RPP kita, gitu ya. Makanya kita lihat nanti RPP ini. Kalau kita yang ngajarnya kan lupa ya. Misalnya lupa memberikan ujian. Banyak yang lupa, kita tuh kalau terlalu asik aja. Apalagi terlalu asik marah-marahnya kan susah. Ya kalau lagi observasi nggak akan marah. Bagus-bagus. Ditinggalkan. Kan kepala sekolah nggak terusan. Itu karena akan direkam tadi. Ada kamera kok. Serius dong. Ada telepon masih? Iya. Jadi kesimpulannya Bapak, kalau memungkinkan Dituliskan. ditulis, kalau tidak memungkinkan tidak berubah. Yang penting kita nanti pada waktu hari hanya itu melakukan itu. Oh, iya, makasih Pak. Bapak punten Pak, ini bukan mau apa, tapi kan memang nggak ngerti jadi jadinya hanya mulu. Ini seluruh guru ya Pak,
semuanya yang sudah kontrak sama Pak Haji. Bahkan saya ajak supaya sekolah itu bukan hanya guru yang kontrak, yang tidak kontrak juga dilakukan hal yang sama karena sama-sama ngajar. Nah itu. Gitu. Iya. Jelas ya, kalau saya kurang jelas. Berarti semuanya yang sudah merasa kontrak. Kalau guru agama apa sih kita Sudah masuk grup saya cek tuh dia udah tak masukin grup. Jadi apapun mapelnya, background mapelnya ya nggak masalah. Tetap berdasarkan pembagian yang sudah disepakati ya, itu yang menjadi yang panduan yang kita sudah pilih arahan untuk kinerja ini sesuai dengan yang sudah dibagi. 3 ya. 5 indikator, 5 dimensi. Cynthia ada lokernya, Masya Allah. Di luar dari konten. Ya, kalau sudah ya Bapak Ibu sudah bisa ya, artinya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan pada hari ini di sana tadi ya. Kita akan lanjut ya. Sekarang tinggal dokumen yang akan kita buat pada sore hari ini. Ya. Yang di situ disebutkan 10 MB maksimumnya ya. Kita akan buat pada sore hari ini. Oke. Langsung ditutup sampel yang itu kita gantian menggunakan modul ajar. Temuan pada hari-hanya. Hari-hanya itu misalkan pada bulan Maret, rentangnya materinya apa kira-kira yang Bapak Ibu bahas pada waktu itu nanti. Itu nanti akan diunggah. Maka membuatnya adalah satu modul ajar, bukan hanya satu pertemuan. Kalau menurut saya begitu. Kecuali kalau satu modul ajar itu hanya digunakan satu pertemuan. Tapi kalau kita membuat modul ajar itu ada beberapa pertemuan, maka yang diunggah adalah modul ajar satu paket. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, adakah yang membuat modul ajar hanya satu pertemuan? Rata-rata satu pertemuan. Ya? Foto Simulasi. yang sebelumnya. Karena kalau banyak pertemuan biasanya kan identitas ada di depan. Jadi keterangan yang umum itu ada di depan, yang lainnya itu hanya masalah isi kontennya. Gitu. Maka kita rancang pada minggu keberapa itu materinya adalah ada itu. Ya, pada waktu observasi di kelas yang nanti akan direkam ya, yang akan di-YouTube-kan. Baik, kalau yang pertama itu bahan tayang tentang bagaimana menyusun modul ajar sudah ada, maka kita lihat lagi Bapak Ibu, yang kedua itu adalah modul ajar pendidikan Pancasila. Pernah rasanya dibahas di sini ya? Belum. Coba dibuka. Ya. Itu dari PMM saya ngambilnya. Bu Dede berarti sudah menjalankan itu. Contoh modul ajar. Oh salah ngelinnya. Berarti Nomor 5 kali, Pak. 5 ya. Contoh. Nah, yang keempat, Pak. Keempat atau 5 ini? Nah, yang ini. Contoh yang Pancasila, ya. Yang ini kita gunakan sebagai template lah ibaratnya kayak gitu ya. Yang paling mudah untuk membuat modul ajar. Kalau sebelumnya kita menggunakan karya orang lain, lewat kesempatan ini kita belajar untuk membuat modul ajar beneran. Supaya pemahaman kita modul ajar kok sulit sekali sih modul ajar itu.
Modul ajar itu membuat kita banyak waktu yang terbuang untuk mempersiapkan mengajar. Padahal kalau kita mau membuka materi yang kita sedang perlihatkan bersama-sama ini, tidak kayak gitu kondisinya. Kenapa saya katakan demikian simpelnya, mudahnya? Satu modul ajar itu bisa digunakan untuk 6 pertemuan. Ya, ini di sini untuk modul ajar PKN ini 6 pertemuan di sini. Nah, ini. Berarti aku tulisnya misalnya Pertemuan yang pertama ya bisa kelompokkan materinya adalah membedakan fungsi dan kedudukan Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai dasar. Yang ketiga, membahas materi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Masih sama materinya, dibuat 2 pertemuan ini, satu sub. Dan yang terakhirnya adalah penampilan drama. Dalam Pancasila itu ada kegiatan drama, simulasi ya. Kalau yang lainnya nggak ada, tapi kalau yang ini ada. Agama rasanya juga bisa sebenarnya juga. Baik. Dari satu modul ternyata bisa di-break menjadi 6 pertemuan. Sementara Bapak Ibu nanti akan dilakukan observasi pada di antara pertemuan ini. Bagian. Iya, bagian dari modul. Apakah mau dibuat observasinya ke semua pertemuan? Silakan aja, lebih bagus. Capek gitu. Di sananya cukupnya 1 pertemuan saja. Nah, dari materi-materi pertemuan ini nanti kita akan lihat aktivitasnya yang berbeda-beda, atau kemungkinan aktivitas juga masih sama karena hubungannya dengan mengamati, bertanya, berpendapat, membuat kelompok, menyimpulkan. Kalau yang drama hubungannya berarti pasti bermain drama. Nah, kemudian yang membedakan Bapak Ibu adalah bagian penilaian. Nah, maka ya silakan. Iya, berarti materi kelas 9 yang dibahas. Iya, Ada? Enggak, ini contoh kita membahas mengenai contoh modul ajar. Pas yang kita bahas adalah mengenai PKN kelas 7 kayaknya ini materinya. ya kumer maksudnya. Kalau mau ngajarnya kelas 9 ya membuat modul ajar kelas 9 atau RPP kelas 9 lah, bukan modul ajar di kelas 9 itu. Di RPP juga ada kan pertemuannya sampai 1 RPP isinya beberapa pertemuan juga ada. Sesuaikan aja. Maksud saya, Bapak Ibu sekalian, saya itu berdiskusinya adalah kita selama ini melihat modul ajar itu begitu sulitnya, sehingga memberatkan bagi guru-guru untuk membuat modul ajar. Maksimal berapa tuh? Apanya? Kan itu bikin 6 pertemuan boleh ya? Oh, nggak ada kata keterangannya di sana. Kita mau misalkan bisa dibuat 10 pertemuan juga boleh aja kalau sesuai, kalau nggak sesuai. Ya, karena kan misalkan kayak CP-nya cuma bisa CP-nya cuma ada berapa gitu kan Pak. Iya. Jadi dibagi itu udah dibagi 2 doang gitu. Betul, hanya 2 bisa. Kalau CP-nya hanya sedikit, TP-nya hanya sedikit, kenapa harus buat banyak pertemuan? Jadinya kan pertemuannya kan ya begini. Materi dengan materi yang itu kan dibagi. Iya. Nah, jadi akhirnya banyak gitu. Iya, Berarti iya, bisa. Berarti nggak ada maksimalnya ya? Pak? Nggak ada. Yang penting nanti jam itu terdirikan selama 1 semester atau selama 1 tahun atau selama 1 fase. Itu tidak ada yang kelewat. Sesuaikan dengan proporsinya. Yang tahu siapa ya gurunya sebenarnya. Supaya kita bisa membagi sampai pada proporsi yang benar, berarti melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Biasanya diajarkan berapa jam, berapa pertemuan, kayak gitu sudah ada. Baik, Bapak Ibu, yang akan dirancang kira-kira ya pada materi tersebut sudah tergambar materinya apa saja masing-masing. Misalkan pelajaran, Ibu pelajaran agama ya.
Apa materinya pada bulan Maret? Di sana materi sujud syukur, sujud saat sujud tilawah. Nah, itu akan satu modul ajar berapa pertemuan di situ bisa? Tiga bisa. Tiga. Oke. Kelas berapa Ustaz? Tuh. Kelas 9. Ya. Bisa dibuat berapa pertemuan? 3 kali pertemuan. Oke. Jadi persiapkan yang memang pada waktu nanti materinya sesuai tanggal itu, ya. Pada waktu observasi materinya ya materi itu karena akan kita unggah. Baik. Persiapkan sesuai dengan itu dan kita akan merancang. Setelah kita melihat aktivitasnya, penilaiannya itu yang dikatakan adalah menggunakan form biasanya disebut dengan worksheet, lembar kerja. Bapak Ibu, di bagian modul ajar di sini diajarkan kita untuk menggunakan setiap pertemuan itu ada lembar kerjanya. Tidak ada kegiatan yang tanpa lembar kerja. Jadi satu pertemuan dengan satu lembar kerja. Bahkan di pertemuan yang pertama ini ada 2 lembar kerja. Silakan dilihat lembar kerjanya kayak apa nantinya pertemuan yang pertama. Ini materi pertemuan yang pertama ternyata menggunakan 2 lembar kerja. Ini lembar kerja yang pertama hikmat, kemudian yang kedua berupa lembar kerja merefleksi apa ya tentang kemampuan kita sebelum dan sesudah suruh menuliskan. Kenapa sih? Ya. Jadi kemampuan kita yang tadinya sebelum belajar dan sudah belajar itu suruh menuliskan di sini di lembar kerjanya. Itu merupakan lembar kerja juga ternyata. Tadinya saya belum misalkan di sini ya. Sebelum belajar tadi saya tahu fungsi Pancasila tentang apa ini yang saya tahu sebelumnya adalah apa saja tentang materi ini. Setelah belajar Saya jadi begini. jadi ya yang tadinya baru 1 atau 2 sekarang jadi 3 atau 4. Maka pertemuan yang 1, 2 tadi sebutkan juga kan. Jadi nanti akan kelihatan kelebihan kemampuan lebihnya, nambahnya di mana. Ini juga menunjukkan bahwa lembar kerja itu juga pemahaman apa yang sudah dikuasai. Pernah belum Bapak Ibu membuat lembar kerja kayak gini? Nah, mudah kan ini? Mudah tidak? Mudah. Pernah Pak dilakukan pada waktu P5 kemarin minta ada di sebelumnya sudah ada. Nah, nanti pada waktu materi kita diantaranya misalkan buatkan lembar kerja kayak gini juga sangat membantu kita untuk mendapatkan pemahaman anak. Baik, ini satu pertemuan dengan 2 lembar kerja. Pancasila sebagai dasar, ternyata lembar kerjanya hanya cukup kayak begini, lembar kerja penyelidikan Pancasila. Dari sila-sila yang ada 5 sila itu, ya, disuruh di sini menyebutkan kamu adalah seorang detektif yang akan menyelidiki norma atau aturan yang berlaku di sekitar kamu sesuai dengan penjabaran sila Pancasila. Setiap kolom dapat kamu isi dengan hasil penyelidikan kamu sesuai dengan sila Pancasila yang sudah disediakan. Disuruh menuliskan kayak gitu. Lembar kerja ternyata kayak gitu juga. Jadi lembar kerja itu menyulitkan anak atau memudahkan? Kalau boleh kayak gini, memudahkan, ada aktivitasnya anak. Jadi saya kira anak tidak akan diam lagi kalau kayak gitu. Di kurikulum merdekanya itu perbedaannya adalah di sini.
kita disuruhnya. Setiap aktivitas muncul form lembar kerja. Bukan lembar kerja itu lembar kerja siswa yang buku, nanti akhirnya lembar kerjanya silahkan bukan ganda tinggal gurunya akan selesai. Bukan kayak itu di sini. itu cara-cara lama ya. Pada waktu kita belum merdeka. Modelnya masih kayak gitu. Bapak, Sudah, ya? kalau misalnya kita sedang diobservasi, Pak, biasanya kekurangan waktu, Pak. Presentasi juga kan lama. Belum ditambah yang tadi awal. Berarti kalau saya interaktif itu nggak sempurna begitu, Pak? Gimana? Makanya kalau 2 jam, masa sih materi yang kayak begini mudah kayak gini harus lama-lama? Ya masalah Kadang anak-anak itu kemampuan dasarnya dulu itu yang suka bikin lama. Nah, yang membuat kita menjadi merasa kurang kan anak itu kita bayangkan, wah anak itu harus begini sesuai dengan pemikiran kita kan. Tapi kalau misalnya pendek model pembelajarannya Ya sekedar. seperti zaman dulu, Pak, guru menerangkan, kasih contoh, nah anak-anak bisa. Kalau sekarang kan dikonstruksi, dibentuk, misalnya menggunakan inquiry. Iya. Nah, misalnya saya menerangkan lupa hubungan tuh Pak Isan, jadi lupa sih. Relasi. Nah, di relasi kan ada menyajikan relasi. Nah, itu bisa berimplikasi ke menyajikan fungsi. Nah, itu bisa menggunakan inquiry gitu, Pak. Itu enak banget karena anak bisa berimplikasi gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba materi baru itu akan kesulitan juga, Pak. Ya, menyesuaikan saya kira bagaimana kita melihat kondisi. Kita harus dari awal harus dilihat dulu, gitu ya. Sebelumnya ya dikuatkan dulu lah sebelum masuk ke situ, sehingga pada waktu hari hanya itu kita bukan menerangkan materi yang memang prasarat, tapi sudah masuk ke materi yang sedang dibahas. Kalau perlu, makanya kan nanti kalau anak-anak misalkan dikatakan banyak yang tidak tercapai, akhirnya kan munculnya apa nanti? Ya remedial, lakukan kayak gitu. Tapi kan anak yang seharusnya tidak perlu untuk disampaikan itu nggak perlu. Kalau kita sudah menerapkan yang pembelajaran yang terukur ya, jadi nggak semuanya anak itu nantinya wah harus seperti yang kita bayangkan, anak harus belajar dulu ini. Padahal anak sebenarnya sudah nggak usah pakai itu, sudah mampu sebenarnya. Hanya pikiran kita aja, anak ini harus belajar ini dulu. Kita mengulang lagi lama. Jadi paling tidak untuk observasi kita harus maksimal. Nah, iya, karena akan dilihat oleh Pak Kepala Sekolah, masa nggak maksimal gimana? Apalagi kalau di YouTube kan itu jangan sampai nanti dibuat yang umum ya, nanti akan tersebar ke semuanya. Di profesi. Anak-anak nanti jawab ya kalau guru nanya. Kita punya dokumen Pak Haji nanti ya. Ngajar itu kita punya dokumennya. Kita punya Pak. Ya. Kita sudah punya. Pak tidak itu di YouTube. Ya, nanti akan di YouTube kan. Karena memang itunya besar banget itu Pak, satu kali pembelajaran. Film itu besar banget kapasitasnya. Oke, lanjut. Kita tetap ya harus mempersiapkan itu. Jadi pemahaman yang sudah kita bangun adalah membuat satu modul dengan beberapa pertemuan yang sudah Bapak Ibu rancang sesuai dengan masing-masing ini ya materinya. Berikutnya tadi dengan membuat satu pertemuan itu dengan minimal satu lembar kerja, bahkan 2 juga boleh kalau waktunya memungkinkan ya. Kemudian Bapak Ibu nanti kita akan belajar lagi bagaimana sih membuat lembar kerja yang efektif, yang mudah, atau gambarannya bagaimana sebenarnya lembar kerja itu juga ada, silakan dibuka lagi lembar kerja khusus punya kita.
kita anggap nggak usah dibahas semuanya. Tadi contoh dari PK Pancasila tadi ya. Awal. Absen pulang di sini. Sebutan Lembar kerja absen dulu. keempat ya. Minimal pada hari ini lembar kerja itu kita buat dengan contoh-contoh yang paling mudah. Dari situ. Nggak usah ikut dengan kesalahan juga bisa. Gas SID yang keempat. Nggak jalan. Terima dulu. Iya. Sudah bisa buka ya? Oke. Kita mulai judulnya lembar kerja. Jadi kita membuat lembar kerja itu sebenarnya mudah, ya. Caranya cari yang paling simpel, tapi mempunyai makna, mempunyai fungsi. Digunakan untuk menjelaskan anak-anak tentang materi itu, sehingga anak menjadi terlibat dalam kegiatannya. Anak yang sebelumnya hanya mengikuti dengan mendengarkan saja, lama-lama bosan, lama-lama akhirnya tidak memperhatikan, tapi dengan membuat lembar kerja, anak dipaksa untuk terlibat dalam belajar. Anak akan mengikuti langkah-langkahnya. Apa saja lembar kerja itu sebenarnya yang dianggap tadinya kita tidak pernah membuat, kita sekarang akan membuat dengan cara-cara yang mudah. Sering kita menamakan dengan worksheet, lembar kerja siswa, LKS, worksheet, LKPD, peserta didik, kemudian ya bagaimana cara menyusunnya nanti kita lihat tujuannya, langkahnya dan segala macamnya itu. Nah, tujuannya yang pertama adalah menjadi pedoman guru mengajar pada waktu materi yang akan disampaikan itu benar-benar terarah, tidak kemana-mana. Ya. Kemudian anak-anak kita juga akan terbantu dengan lembar kerja yang ada. Yang tadinya anak-anak tidak terarah materinya, kemudian tidak konsentrasi, mencatat kemana-mana, sekarang tidak perlu mencatat yang lain-lain. Cukup mengerjakan sesuatu yang sudah disampaikan dalam lembar kerjanya. Melatih peserta didik sesuai dengan pelajaran yang dilakukan dan membantu gurunya bisa mengevaluasi. Kalau kita menghubungkan lagi dengan asesmen, lembar kerja itu adanya pada asesmen yang mana, Bapak Ibu? Asesmen satu misalkan kita sebutkan dengan diagnostik, asesmen yang kedua kita sebutkan misalkan dengan formatif, asesmen yang ketiga misalkan kita sebut dengan asesmen sumatif. Lembar kerja itu masuknya di bagian mananya? Formatif, sumatif, formatif. Ya. Kenapa formatif? Karena selama proses belajar, anak itu diukur keterampilannya, suruh mengerjakan itu. Kalau sumatif adalah selesai belajar, dikasih soal, namanya soal sumatif, asesmen sumatif. Ini sedang berlangsung, sehingga anak mengalami beneran waktu diskusi, habis itu suruh ngisi.
Habis itu nanti bahkan dipresentasikan kalau perlu hasilnya. Akan akan mengalami prosesnya. Inilah yang disebut dengan belajar proses. Kemampuannya diukurnya pada waktu formatif. Sehingga di kurikulum Merdeka, formatif itu porsinya lebih tinggi, lebih banyak dibanding dengan sumatif. Karena 6 pertemuan tadi diukur semuanya dengan lembar kerja, dengan worksheet. Sumatifnya kapan? Terakhir aja sudah membuat soal 1 lembar selesai. Berarti 1 kali sumatif ternyata di sini 6 formatif kayak gitu. Iya, itu sumatif namanya nantinya selesai dengan soal gabungan, tapi soalnya biasanya dari pertemuan-pertemuan tadi. Iya. Kalau anak sudah mengalami proses mengerjakan formatif, sumatifnya pasti bagus. Kebalikannya, apabila anak sumatifnya bagus, formatifnya bagus tidak? Belum tentu, karena anak ikut bimbel. Iya kan, bimbel begitu kan? Bimbel tidak ada kegiatan mengisi lembar kerja. Yang dihafalkan apa? Soal, bukan langkah-langkah, bukan proses. Bagaimana Bapak Ibu, kita lanjut ya. Langkah munculnya LKPD ada 5. Yang pertama, kita kalau dulu ya kurikulum sebelum Merdeka ada analisis kurikulum, ada KIKD, indikator materi dan segala macamnya. Sekarang kita mengacu kepada tujuan pembelajaran tentunya. Kemudian kebutuhan peta kebutuhan LKPD-nya sudah kita petakan kayak tadi. Materi pertemuan pertama menggunakan LKPD yang itu ya, kedua, ketiga gitu. Kemudian judul LKPD-nya supaya kita itu nanti kan membuat kegiatan worksheet-nya kan akan banyak. Kalau tidak dikasih judul nanti juga akan lupa nantinya. Menuliskan LKPD dan alat evaluasi penilaiannya. Kemudian struktur kerjanya LKPD-nya ya. Nah, struktur langsung saja kepada prinsipnya ya, itu sudah ada. Langsung contoh supaya mudah ya. Contoh membuat LKPD dalam Pancasila tadi, isinya harus memunculkan ada tema, ada identitas, ada petunjuknya, ada lembar kerjanya. Maka setiap LKPD kalau tidak ada petunjuknya membuat anak bingung. Petunjuknya bisa juga tidak dituliskan, tapi harus disampaikan oleh kita secara lisan. Artinya apa? Kalau kita menyampaikan tadi di lembar observasi tadi kan ada yang tidak tuliskan juga ya, tapi dilakukan. Berikutnya model bahasa Inggris itu berbeda lagi. Yang ini ada gambar, kemudian nanti disuruh mengisi tentang gambar itu ya. Mengenai apa? Karena hubungannya ini dengan materi apa ini, pekerjaan kita ya. Nah, maka kita tuliskan dulu judul pekerjaan di bawahnya. Nah, di bawah itu ada judul pekerjaan, nanti akan diisikan pada kolom-kolom yang kosong itu. Anak nanti dengan melihat gambar dengan nama pekerjaannya akan mudah. Tidak usah mengerti bahasa Inggris, juga bisa menerka-nerka. Akhirnya hafal. Kalau pakai topi yang miring itu berarti tentara misalkan. Semakin kita membuat LKPD itu menarik, maka anak juga akan tertarik juga belajarnya, akan lebih merasa tertambah, terlibat aktif nantinya. Apalagi yang ini ya, kalau kita ngajar tanpa yang ini sulit sekali menjelaskannya misalkan.
Ya, maka dengan ini akan mudah diberikan gambaran dulu mengenai gambar, diberikan gambar, kemudian ada deskripsinya. Kemudian ada pertanyaan di bawahnya. Ya, ada dua model. Yang pertama ini adalah benar apa salah ya. Yang kedua adalah disuruh menjawab pertanyaannya. Pertanyaan pendek. Ya. Pertanyaan singkat. Jawab sih. Jawab singkat. Dengan begini anak akhirnya aktif pada waktu pertemuan itu pasti. Bahasan materinya yang berhubungan dengan menjelaskan rumah kita, my home-nya, akan bisa menjelaskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja kita. Ada kotak, ada gambar, kemudian ada isian, bahkan sudah lengkap dua. Kemudian yang lebih menarik adalah guru IPA. Halo guru IPA. Guru IPA itu paling menarik lembar kerjanya. Ya. Iya Pak, gini ya Pak, apa boleh nggak ini komentar dulu? Ya. Iya, jadi kalau lihat penjelasan Bapak sepertinya anak itu ada yang malas ya Pak? Nggak ada, Jadi asik kok. Asik, belajar terus nggak ada anak itu tidak mengerjakan tugas, Iya. Pak. Karena dipaksa untuk pada waktu itu mengerjakan. Itu, jadi kayaknya anaknya itu jadi selalu happy aja kan ininya ya belajarnya ya. Kalau sekolah, salahnya sering nggak? Ya iya kalau lihat dari penjelasan Bapak iya. Mudah. Kalau semuanya terlibat, tapi kalau yang kelompok kadang orang-orangnya aja. Nah itu jadi kemampuan kita hanya itu tadi Bu, untuk mengeksplor materinya dengan cara-cara membuat modul ajarnya dengan cara LKPD-nya itu yang menarik. Kalau ini kan sebenarnya gambar menarik juga, kan nggak membosankan. Coba kalau LKPD kita berupa soal menjawab bla 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 bla. Ini pada tadi permasalahan katanya kalau misalnya waktunya nggak cukup, kayaknya jangan dikasih PR kali Pak, jadi tetap ada harus di situ lagi, jadi lebih menarik lagi. Itu solusinya tadi karena nggak kebagian waktu. Iya Pak. Iya. Dan Kalau bisa jadi KPD kita kan menarik Pak, tapi yang di fotokopi Pak, supaya jangan ditambah. Iya. Padahal itu saya tetap pernah Pak. Iya. Ada hal-hal yang memang supaya konkret, kan yang menyenangkan yang konkret ya, yang sesuai dengan faktanya itu. Jadi menarik banget. Makanya kita bawanya, misalkan diperbolehkan sewaktu-waktu misalkan anak bawa HP. Iya. Untuk materi-materi itu nanti belajar ini ya bawa HP gitu. Oh, happy lah. Ya nggak apa-apa untuk belajar membantu daripada kita menyediakan komputer sekian banyaknya. Karena ada materi-materi Bapak Ibu dengan menggunakan live worksheet ya di sananya, yang live kita bisa menggunakan itu, tinggal mengambil saja ya di live worksheet tersedia. Anak-anak bisa langsung kita daftarkan untuk belajarnya. Tapi yang paling mudah ya lembaran-lembaran sebenarnya. Ya itu tadi mengajarkan menanyakan warna tapi warna. Nanti kita suatu saat memang perlu modal besar itu kayak gitu ya. Tidak sayang dengan materi, maka dicetak satu persatu. Iya, itu juga bisa. Ya. Nanti sistemnya bergilir dibawa ke kelas yang lain, tapi jangan sampai dirusak yang masternya barangnya begitu ya. Kalau enggak kan nanti sudah hitam putih yang dibagikan, karena yang menarik kan ini. Termasuk itu Pak, jenis-jenis teks yang yang aktual gitu. Nah. Seperti bahasa Inggris lebih pas. Rusak aja warnanya. Jadi nggak menarik lagi ya, nggak sesuai dengan peruntukannya. Peruntukannya kontennya juga jadi beda.
Berikutnya masih IPA ini juga menarik banget. Cantik tuh. Bikin kan. Kalau menjelaskan mengenai organ tubuh, ya, aliran darah, kalau warnanya juga tidak muncul, rasanya juga sulit juga ya. Anak konsentrasinya berbeda. Apalagi boxitnya ini yang di sini berupa hidup ya. Kalau oleh boxit bisa ada yang memang video. Baik. Sudah siap Bapak Ibu untuk merancang? Jadi walaupun pertemuannya hanya sekali, tapi bagian dari pertemuan modul ajar tadi semuanya juga dilengkapi dengan lembar kerja. Jangan hanya yang lembar kerjanya dipasang pada hari-harinya saja. Jadi membiasakan kayak gitu. Kalau Pak Ustadz lembar kerjanya lebih mendalam, duduk. Gambar yang pertama orang itu namanya suruh menyebutkan bagian awal terusnya mulai permulaan sampai terakhir, tinggal mencocokkan. Pokoknya menarik. Saya punya pemahaman di kurikulum Merdeka sebenarnya dengan menerapkan langkah-langkah yang ini ya, membuat modul ajar itu tidak sulit lagi. Apabila Bapak Ibu ya, ini sudah selesai dibuat, kemudian nanti sudah digunakan untuk observasi, keberhasilan berikutnya adalah modul ajar akan diupload di PMN. Bagi yang sudah lulus topik perencanaan misalnya. Halo Bapak Ibu yang sudah lulus perencanaan, angkat tangan siapa? Baru aku nyata. Kerjakan Pak. Perencanaan keempat. Yang keempat belum baru 3 saja. Ya. Jadi kalau kepala sekolah melakukan Best practice itu menurut saya. ini apa? Membimbing guru membuat modul ajar, mendesiminasikan tentang modul ajar ke guru. Kepala sekolah itu membuat data. Membuat visi-misi kalau nggak salah ya? Bukan Pak. Bukan. Kalau kepala sekolah itu yang perencanaannya perencanaan data. Enggak, Kalau yang perencanaan modul modul ajar. ajar, itu modul ajar Pak. Saya itu mau membimbing ya, judulnya kayak gini. Kalau yang perencanaan yang satunya itu yang modul ajar. Ada juga yang perencanaan data, yang berbasis data buat kepala sekolah. Udah lanjut 2-3 hari udah. Semangat ya, Padit. Ngomong ya Padit. Saksi data perencanaan ya. Validasi lah. Kalau mendekati hari Rabu, itu kan tiap hari Rabu. Rabu seminggu pakai es, bulan 2 kali. Paling cepat berapa sih? Seminggu. Tapi Pak udah 2 minggu. Dulu 2 hari kami sore. Sekarang kan udah banyak kali ya. Apa Banyak yang namanya yang validasi ini? Saya 3 minggu. makanya bahaya kalau segera Jadwal apa? Observasinya. Karena nanti itu jadwal observasi juga pasti tidak akan selesai dalam waktu langsung ya. Pasti nanti ada apa? Ada yang bentrok dan seterusnya sampai dengan clear. Makanya nanti sistemnya mungkin
ditayangkan, nanti ada perubahan dan seterusnya sampai dengan final semuanya clear gitu. Sepakat ya? Selesai kan? Insya Allah kan? Saya targetkan di bulan Februari untuk modul ajar sudah selesai. Dan yang di-upload untuk daftar hadir itu di bulan Mei. Sepakatan untuk iya. Iya, Januari sampai dengan Mei. Dan format absennya nanti sedang digarap oleh Pak Pur. Karena itu adalah bukan kehadiran setiap hari, itu kehadiran datang sekolah, tapi kehadiran di dalam kelas KBM. Nanti formatnya akan kita buat yang praktis, karena harus dilegalisasi oleh kepala sekolah setiap minggunya. Dan untuk, tapi kalau kurikulum KOSD sekarang bisa ya, bisa diupload sekarang. Tapi kalau untuk absen nanti aja di akhir bulan Mei. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ada? Saya cukupkan ya, karena ini sudah sore, sudah jam 16.30. Baik Bapak Ibu, di akhir kegiatan kita, sebelum kita bubar dari sini, agar pekerjaan ini segera diselesaikan pada waktu wawancara. Istilahnya wawancara ya, pra observasi itu namanya adalah wawancara kepala sekolah dengan guru yang akan diobservasi. Itu dibawa kepada kepala sekolah. Kepala sekolah nanti akan mendiskusikan tentang melihat yang akan digunakan pada waktu observasi. Sehingga Bapak Ibu jangan terlalu lama ditunda-tunda lagi hasil kegiatan kita ini, dilanjutkan lagi. Ya, dibuat sebaik-baiknya LKPD-nya, lembar kerjanya, ya, sesuaikan dengan pertemuannya. Kemudian kalau perlu, ya, satu itu sebelum dibawa ke kepala sekolah, dimasukkan dulu di link sekolah, ya, dimasukkan aja di link ID supaya nanti saya juga bisa melihat, diupload di sana. Nanti Pak Tojono biar share lagi ke saya bisa melihat karya Bapak Ibu semuanya juga. Ya. Kalau kurangnya saya misalkan nanti bisa mengomentari tambahnya di sini kayak gitu. Ya. Saya kira demikian Bapak Ibu, sehingga apa yang kita lakukan menjadi lebih menyenangkan lagi, tidak hanya sekedar workshop, tapi ada hasilnya sama sekali, itu kurang bermanfaat. Semoga berjalan secara lancar Bapak Ibu, ya, dan pada hari-harinya sudah selesai